Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang kapasitor. Kami dari kelompok 7. Materi tentang kapasitor yang diterapkan pada speedometer digital kendaraan. Anggota kelompok 7 terdiri dari Muhammad Syuhada Fakiuddin dengan NIM 5202422073, Dimas Iqbal Ramadan 5202422074, Ja'far Almas Azikri dengan NIM 5202422075, Rian Dania Hanafi dengan NIM 5202422077, dan Fahmi Naufal Yulianto dengan NIM 5202422078. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Syuhada. Izin masuk. Kapasitor, saya akan membacakan kapasitor. Oke. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi menyimpan arus listrik yang terdiri dari dua pelat yang dipisahkan oleh penyekat yang disebut dielektrik. Oke, dilanjut. Jenis-jenis kapasitor, ada dua kapasitor, yaitu yang pertama kapasitor tetap dengan kapasitansinya yang selalu tetap, dan kapasitor variabel yang kapasitansinya dapat berubah-ubah. Salah satu kapasitor tetap terdiri dari dua lembar kertas timah yang berfungsi sebagai pelat-pelat konduktor. Kertas timah ini digulung pada sebuah silinder yang diantaranya diberi penyekat kertas. Jadi kertas berfungsi sebagai bahan penyekat di antara kedua pelat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ja'far. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Syuhada tadi. Kapasitor elektrolit terdiri dari dua lembar kertas aluminium sebagai plat konduktor dan aluminium oksida yang diproses secara kimia sebagai bahan penyekat. Satu plat konduktor biasanya diberi tanda plus dan plat ini harus diberi muatan positif. Apabila diberi muatan negatif, maka bahan penyekatnya akan mudah rusak. Next, Mas Dimas. Kapasitor keramik. Kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Next. Kapasitor tetap. Kapasitor polyester. Kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi empat. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika atau tidak memiliki polaritas arah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rian. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Masih di kapasitor tetap, contohnya kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya itu terbuat dari bahan mika. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Oke, lanjut. Kemudian kapasitor tetap dengan contoh kapasitor tantalum yang bisa kalian lihat di sebelah kiri gambarnya. Kapasitor tantalum memiliki polaritas arah positif dan negatif, seperti halnya kapasitor elektrolit dan bahan isolatornya. Juga berasal dari elektrolit.
Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Memiliki nilai kapasitansi yang tinggi, oleh karena itu harganya tergolong cukup mahal. Jadi untuk kapasitor jenis tantalum ini harganya mahal karena bahannya juga mahal. Oke, lanjut. Kemudian jenis kapasitor variabel dengan contoh kapasitor vario di sebelah kiri ini gambarnya. Kapasitor variabel memiliki dua kumpulan plat-plat logam paralel sebagai plat konduktor yang dipisahkan oleh udara sebagai bahan penyekat. Kumpulan plat yang satu ditahan tetap agar tidak dapat bergerak, dan kumpulan plat lainnya dapat diputar sehingga nilai kapasitansinya dapat berubah. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Masih di kapasitor variabel. Contohnya kapasitor trimmer, kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturannya. Trimmer sendiri terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fahmi. Oke, yang selanjutnya adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit atau yang biasa disebut ELCO merupakan jenis kapasitor tetap. Kapasitor ini yang digunakan pada rangkaian speedometer digital. Speedometer komponen di kabin mobil yang menunjukkan informasi mengenai tempuh, temperatur, mesin, kecepatan, serta RPM dan konsumsi bahan bakar pada mobil. Pada speedometer juga terdapat lampu indikator sebagai penanda dari kondisi setiap bagian mobil, seperti indikator bahan bakar, cek engine, airbag, air radiator, suhu mesin, dan lainnya. Tak jarang lampu speedometer mobil mati dan ini tentu membuat pemilik atau pengendara mobil kesulitan mengetahui kondisi mobil. Salah satu penyebab speedometer mati yang ditemui yaitu kapasitor yang sudah rusak. Fungsi dari kapasitor pada rangkaian speedometer adalah untuk mengirimkan arus ke MCU pada mainboard speedometer. Apabila kualitas pada kapasitor menurun, maka membuat umur speedometer tidak lama karena arus yang mengalir ke MCU menjadi tidak stabil. MCU atau microcontroller unit merupakan sebagai otak mengirimkan data dan sinyal informasi yang tidak ditampilkan di layar speedometer. Ya, pada gambar tersebut adalah jenis ELCO pada rangkaian speedometer. Yang pertama ada ELCO SMD, yang kedua ada ELCO tabung atau lokal. Ya, ini merupakan contoh dari rangkaian speedometer. Ya, di sini ini adalah kapasitor. Kapasitor di sini yang digunakan yaitu tipe elektrolit. Yang di sini contohnya ini ELCO SMD. Yang sebelah kanan ini ELCO tabung atau biasa disebut dengan ELCO lokal. Kalau yang ELCO SMD ini agak jarang dan harganya cukup mahal. Kalau ini sering ditemukan di toko-toko elektronik dan harganya cukup terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudah mendapatkan 4 pertanyaan dari mahasiswa.
Yang pertama yaitu ada pertanyaan Oke, dari Mas Fitra Ridwan Rianto dengan NIM saya 5202 bacakan ya. 422067. Apa fungsi kapasitor pada rangkaian speedometer? Mungkin ada yang mau menjawab. Izin menjawab. Baik, Mas Fungsi Yoda. dari elko yaitu digunakan untuk proses penyimpanan aliran arus DC. Pada speedometer digital, fungsi dari elko sangat penting yaitu untuk mengirimkan arus ke MCU, modul control unit pada mainboard speedometer. Oke, terima kasih sekian. Terima kasih Mas Yoda. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Muhammad Dimastian dengan NIM 5202422070. Jenis kapasitor apa yang digunakan pada rangkaian speedometer? Mungkin dari saudara-saudara ada yang mau menjawab. Siap, izin masuk Mas Dimas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dimas Dian. Jenis kapasitor apa yang digunakan pada rangkaian speedometer? Jenis kapasitor yang digunakan pada rangkaian speedometer yaitu kapasitor tetap, di mana yang digunakan yaitu kapasitor elektrolit atau biasa disebut elko. Mungkin itu Mas, atau lainnya Baik. yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Mas Ja'far. Ada pertanyaan ketiga dari Mas Firza Wahyu Nugraha dengan NIM 5202422079. Apa yang terjadi apabila kapasitor rusak pada rangkaian speedometer? Mungkin ada yang mau menjawab. Oke, saya akan menjawab atas nama Priyandania dengan NIM 52024-22077. Akan menjawab pertanyaan dari Mas Firza Wahyu Nugraha. Apa sih yang terjadi apabila kapasitor rusak pada rangkaian speedometer? Maka yang terjadi adalah semua komponen yang ada di speedometer akan mati, Mas Firza. Oke, terima kasih. Oke, Apakah terima ada kasih tambahan? Mas Rian, terima kasih. Ada pertanyaan keempat dari Mas Ardan Zawa Askaswara dengan NIM 5202422087. Apabila kapasitor rusak pada rangkaian speedometer, apakah masih dapat diperbaiki? Mungkin ada yang mau menjawab. Izin menjawab Mas Dimas. Saya Fahmi. Saya menjawab pertanyaan dari Ardan. Hal yang dilakukan apabila speedometer rusak dan ternyata masalahnya pada elko yaitu mengganti elko tersebut dengan yang baru. Tentu dengan memperhatikan nilai kapasitasnya yang harus sama. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 7 cukup sampai di sini. Terima kasih semua para anggota yang sudah ikut bergabung. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.